Kalau orang dulu bilangnya teki, karena kan dari bahasa Mandarin ya. Cuma ini kan di Indonesia kan, jadi taki gitu. Zaman dulu itu banyak orang yang suka nongkrong ya. Para Chinese dulu sering ngumpul-kumpul. 1927 kita sudah mulai berjualan. Dari sejak 1927 kita sudah mulai ada dari tenda. Dari tenda itu kita mulai sampai dengan ruko yang saat ini berdiri. Jadi cuma pindah 2 kali sebetulnya. Sekali ya, satu kali dari tenda pindah ke tempat ini yang dari dulunya ini 1 menjadi 2 tempat. Waktu itu kata orang tua sih, zaman dulu itu banyak orang yang suka nongkrong ya. Para Chinese dulu sering ngumpul-kumpul. Jadi kumpul-kumpul dulu kita dagangin kopi itu hanya beli dari pasar. Beli dari pasar, kita masak sendiri, jualan. Ada juga bubur kacang hijau, ada lagi teh gitu ya. Lama-kelamaan mulai kita lihat banyak di pasaran kopinya kurang bagus. Jadi gimana kita biar pelanggan puas, mulai kita racik sendiri. Dari kopi doang, akhirnya kita tambah menu. Ya dari ada bakmi, nasi tim, nasi campur, sampai dengan saat ini. Ala-ala zaman dulu ya. Jadi kopi diseduh, dimasak dengan air panas, langsung disajikan gitu. Jadi kita tidak disaring-saring ataupun diangkat-angkat. Jadi kita masak air 1 panci, kita masukkan kopi, kita ungkap dulu gitu, jadi tidak langsung bisa dijual dengan panas-panas. Kita kasih es, kita harus nunggu lebih adem baru kita bisa jual. Kalau saya tahu dari kecil ya, kalau tahun 90-an saya kan juga udah dari kecil udah di sini ya, dari lahir. Jadi sejak kalau Krismon zaman dulu itu kita ya bertahan sebetulnya. Kalau pas di Krismon cukup sulit karena memang mengingat di Chinatown daerah perekonomian yang diincar. Jadi di saat itu drop banget memang di Glodok, tapi ya kita bersabar ya, bertahan sampai dengan saat ini ya. Kita mulailah, kalau dari saya sih mulai untuk menjemput bola, karena kalau kita lihat di daerah Chinatown ini makin lama terkikis. Memang tidak banyak kalau untuk istilahnya kuliner. Dari yang zaman dulu punya bertahan itu memang cukup sulit karena tidak ada penerus. Siapa sih Kopi Es Taki sih? Oh ternyata sudah lama loh gitu.
oh ternyata dari tahun 1927 kita sudah mulai berjualan. Jadi melihat situasinya juga udah banyak saingan, mau nggak mau kita harus expand. Jadi saya sebagai generasi berikutnya berpikir bagaimana sih caranya kita melanjutkan supaya tidak tenggelam dengan persaingan-persaingan kopi-kopi yang lebih wah gitu ya, lebih kekinian, yang lebih banyak varian ya. Mau nggak mau ya kita harus expand. Ya beruntung memang masih banyak bantuan dari pihak mall. Jadi kita dapatlah fasilitas-fasilitas di food court mall sehingga kita bisa berjualan, dikenal di masyarakat lebih luas lagi. Kita mulai masuk di Instagram, kita mulai bikin ada website. Jadi banyak promosi-promosi dari media-media yang membantu kita. Jadi dari situ kita mulai expand cukup banyak. Dan jadinya penawaran-penawaran dari pihak mall ataupun dari food court itu mulai berdatangan, mulai menawarkan. Jadi kita bisa bertahan sampai sekarang. Tahun 98 itu memang mencekam ya. Di depan itu udah jara-jara, di belakang kita ini sudah bakar-bakaran. Kita juga meninggalkan tempat ini. Sempat ditinggal karena di belakang kebakar. Di pintu besar sudah semua ruko-ruko dibakar. Jadi mau nggak mau kita harus pergi, tinggalkan tempat ini. Tapi ya memang belum waktunya mungkin ya, beruntung. Jadi masih bertahan, walaupun ekonominya juga lumayan sulit. Kita bertahan bagaimanapun. Di perekonomian glodok ini kan juga udah istilahnya udah setengah mati. Jadi ya kita coba tahan, kita bersabar lah. Gitu. Jadi ya kalau nggak sabar mungkin nggak ada lagi. Tertua di Jakarta. Jadi mulailah banyak media yang mulai ngeliput 1, 2, sampai puluhan. Saya juga mulai expand di 2015, dimulai dari bazar. Saya mulai memperkenalkan kita di generasi-generasi berikutnya. Jadi anak-anak muda yang tidak tahu kita, yang memang malas untuk bangun pagi ke sini ya. Rata-rata kan di sini yang datang orang lebih tua. Jadi anak-anak mudanya kalau sudah datang pagi ya susah. Di siang itu tuh cuma kita sampai jam 2. Jadi mau nggak mau kita jemput bola dari 2015 sampai dengan sekarang. Memang buka tutup outlet juga banyak karena kehantam lagi sama COVID ya. Jadi ya beginilah kita. Kita ini memang family, kita berkeluarga, rukun-rukun, berkembang bersama-sama. Jadi sudah terbagi dari generasi papa, jadi beserta sama adik-adiknya membantu di sini. Jadi masing-masing punya peran, dipegang yang nasi campur, yang juru masak di dapur, yang pegang kasir siapa, yang ngurusin nanti pelanggan, pelayanannya bagaimana. Itu semua dibagi. Jadi generasi 3 masih bertahan di sini. Dari taki ini, teki orang bilangnya, maksudnya jadilah orang yang wibawa, jangan neko-neko. Ingat itu, pesannya adalah itu. Jadi semua yang ngurusin di sini berusaha
bagaimana sih mempertahankan di generasi 3 saling kerjasama, saling percaya, membagi kerjaan masing-masing. Jadi memang kalau lagi saudara lagi nggak bisa urus, ya memang agak susah ya. Jadi makanya di sini tuh bertahannya orang-orang tua yang masih ngurusin gitu. Kalau udah model-model anak muda, ada sistemnya pasti akan berubah gitu. Karena orang tua masih segan lah untuk mengganti-ganti model, ganti cara, ganti alur kerja bagaimana gitu. Jadi kesederhanaan kita aja di sini, kekeluargaannya kita. Taki ini jadi tak itu ingat, ki-nya itu kita wibawa. Jadi warisan leluhur, jadi orang ingatlah selalu wibawa, jaga wibawa. Jangan neko-neko macem-macem. Itu aja sederhanaan kita. Kalau orang dulu bilangnya teki, ya karena kan dari bahasa Mandarin ya. Cuma ini kan di Indonesia kan, jadi taki gitu. Jadi kalau kita berusaha, niat, tulus untuk kerjakan, pasti ada jalan. Adapun kalau mendapatkan lanjutan warisan untuk sebuah usaha, menurut saya jangan gengsi jadi orang, karena kita mungkin dari kecil, generasi sebelumnya orang tua kita berusaha mati-matian untuk hidup. Kita generasi berikutnya jangan menghancurkan. Hargailah usaha sebelumnya, walaupun kita tidak ada obses di situ, tidak ada passion, ada baiknya tetap diteruskan, tetap dilanjutkan, walaupun dengan dibantu oleh orang lain. Tapi brand itu tidak hilang. Cabang untuk saat ini posisi di Pancoran Peak, ada juga di Mall Taman Anggrek. Nextnya kita mau buka di Gandaria City, di Sarina, di Kelapa Gading, sama di Tokyo Apartment, di Peak juga. Ya, semoga bisa bersaing bagus ya.